Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tia. Kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang mengatasi rasa gundah. Tentunya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari akan banyak sekali problema-problema, cobaan-cobaan yang mana semua itu memerlukan solusi. Untuk mendapatkan solusi, tentunya kita sangat berkaitan dengan perasaan, gitu ya. Kalau kita hatinya tenang, kalau kita hatinya kuat, dan kita tahu solusi ini akan datangnya dari mana untuk solusi yang terbaik, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari rasa gundah. Tapi jika dalam menghadapi masalah kita tidak yakin, kita tidak ingat bahwa masalah itu datang dari mana dan masalah itu akan mendapatkan solusi yang terbaik dari mana, maka kita akan terbawa dengan rasa gundah. Rasa gundah ini sangat disukai oleh setan. Jadi disinilah setan akan masuk dalam benak kita, dalam pikiran kita, untuk membawa kita dalam solusi-solusi keputusan-keputusan yang salah, gitu. Tapi pada saat setan ini masuk, maka solusi kita yang salah itu akan kita anggap benar. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi kembali lagi kepada filosofi bahwa kenapa kita ada di dunia ini, seperti konten-konten saya sebelumnya, dan siapa musuh kita, itu kita akan kaitkan dengan perasaan gundah ini, bahwa musuh kita adalah syaitan dan dia akan selalu berada di kesempatan-kesempatan yang dia inginkan. Salah satunya adalah saat kita merasa gundah, merasa resah. Dia akan berusaha untuk membelokkan kita ke jalan-jalan yang salah, membelokkan kita ke persepsi-persepsi yang salah, membelokkan kita ke pemikiran-pemikiran yang salah, gitu ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita kuatkan adalah keyakinan. Sebesar apapun masalah kita, yakin bahwa Allah akan bantu. Nah, sekarang dikaitkan dengan bantuan Allah. Kapan Allah akan bantu? Bagaimana supaya Allah bantu? Bagaimana yang kita lakukan? Apa yang kita tanamkan dalam benak kita, dalam pemikiran kita, supaya Allah bantu. Nah, di sini saya ingin berbagi tentang mendapatkan petunjuk. Allah akan hadir dalam diri kita, dalam setiap masalah kita. Salah satunya adalah pada saat kita yakin bahwa kita akan dibantu. Kita yakin bahwa dalam setiap masalah kita ada Allah yang bantu. Pada saat kita tidak yakin, maka ya Allah akan serahkan ke kita untuk urusin itu. Pada saat kita merasa bahwa aduh sangat berat sekali masalah ini, aduh gak ada solusi, aduh ini salah itu salah, aduh aku udah lakukan ini dan itu tapi gagal terus dalam solusi masalah ini. Nah, kalau kita hanya mengeluh, kalau kita hanya fokus pada diri kita bahwa diri kita sudah melakukan ABCDE dan sudah maksimal, dan kita merasa gak bisa, kita lupa bahwa ada yang maha bisa. Kita lupa dan kita kurang yakin bahwa Allah ada loh. Kalau kita mengadakan, kalau kita menghadirkan, kalau kita meyakini, kalau kita menyerahkan lagi kepadanya, gitu, maka ya kalau kita lupa akan hal itu, maka ya kita akan sangat merasa berat dengan masalah kita, gitu. Maka dalam hal ini ada baiknya kita melakukan introspeksi diri, mendekatkan diri lebih
dekat lagi kepada yang di atas. Salah satu contohnya, pada saat kita sudah merasa bahwa yang kita lakukan sudah sangat maksimal dan sudah berbagai cara, berbagai strategi untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya adalah introspeksi diri, pendekatan diri yang lebih dekat lagi, lebih khusyuk lagi akan hadirnya Allah dalam diri kita. Contoh nih, salah satu contoh. Salah satu sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan adalah sholat sunnah tahajud. Berkaitan dengan sholat sunnah tahajud ini, yang pernah saya baca dan saya dengar bahwa dulu sholat sunnah tahajud ini awalnya adalah sholat yang bisa dibilang awalnya dulu sholat wajib gitu. Itu saya pernah baca. Tapi sholat wajib yang kita ketahui sekarang kan 5, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat sunnah tahajud ini menjadi sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Artinya di saat-saat tahajud, dikala heningnya suasana, hadirkanlah Allah untuk membantu kita masuk dalam pemikiran kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam hadir dalam doa-doa kita. Yakinlah bahwa saat Anda berdoa setelah sholat tahajud itu Anda berbicara langsung kepada Allah. Anda curhat itu, Anda merasa bahwa curhat itu memang Allah dengar. Curhat itu bahwa Anda merasa bahwa Anda berada di depan Allah gitu. Jadi yakinlah bahwa Allah bantu. Maka insya Allah dengan keheningan itu, dengan kesucian hati dan pikiran Anda, dengan kebersihan hati Anda, kepasrahan dan keikhlasan Anda sepenuhnya Anda pasrahkan kepada yang memberi cobaan, maka Allah akan hadirkan solusi-solusi melalui ide-ide dalam benak Anda, dalam hati Anda. Bisa jadi yang awalnya Anda merasa sudah berusaha maksimal, ternyata ada ide-ide, ternyata ada pemikiran-pemikiran yang gak pernah Anda pikirkan, tapi Allah hadirkan. Kenapa? Karena Anda menghadirkan Allah pada saat Anda berdoa. Anda memasrahkan diri dengan keyakinan penuh, keikhlasan dan kepasrahan yang sangat luar biasa yang Anda berikan pada saat itu. Karena biasanya pada saat-saat itu kita benar-benar menghambakan diri, benar-benar kita memang manusia yang benar-benar tidak ada daya dan upaya gitu. Meskipun terkadang kita merasa mampu melakukan ABCD, tapi itu tidak seberapa. Pada saat Allah membantu Anda, maka apapun, sebesar apapun masalah Anda, itu sangat-sangat mudah solusinya. Kenapa? Karena solusi itu dari yang di atas. Cobaan itu Allah beri untuk salah satunya membuat Anda lebih dekat dengan yang di atas. Ambil hikmah dari semua kejadian. Jangan merasa buntu dalam setiap masalah. Kenapa? Karena ada yang maha pemberi solusi. Tapi bagaimana Anda mendapatkan ide itu? Bagaimana Anda mendapatkan solusi itu? Bagaimana Anda mendapatkan bisikan dalam hati Anda, yang mana itu bukan bisikan dari setan, bukan bisikan dari yang sesat, tapi bisikan atau ide atau ketukan hati dari yang maha pemberi solusi, yaitu dari Allah. Jadi di sini saya mengajak teman-teman, pada saat Anda merasa gundah, pada saat Anda merasa tidak ada solusi yang lebih tepat, maka lebih dekatkan lagi Anda dengan yang di atas. Lebih banyak lagi zikirnya, lebih banyak lagi pendekatannya, terutama di jam-jam di mana Allah mensunahkan lebih khusus dibandingkan jam-jam yang lain, yaitu di jam-jam sebelum subuh. Semangat buat teman-teman, semoga makin semangat, semoga makin kuat imannya, semoga makin dekat dengan Allah untuk menghadirkan Allah untuk setiap masalah kita. Bismillah, semoga ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang sedang dilanda masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.